Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu qarban ta'alluban ta'ammudan mutasyakuran ilallahi ijlalan ta'ziman lillahi wa muhibban li jabalihi wa qitalan li awamirihi ilahi al-maqsudi wa ridha madluni bimahabbatika ورحمتك ومغفرتك رجائي وعلمك بحوائجي ودنياي وآخرتي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لبيك وسعديك والخير كله في يديك. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita akan membahas kemuliaan orang tua ditegaskan dalam Al-Quran hadis. Perintah untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua dapat dijumpai dalam nas Al-Quran dan Al-Hadis. Beberapa ayat diulang-ulang untuk menyatakan demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap berbakti kepada ibu bapa demikian pentingnya sehingga diulang berkali-kali dalam wahyunya. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Dan Tuhanmu telah memberitakan supaya kamu jangan menyembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kamu berbuat baik, berbakti kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam memelihara, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan pula kamu membentak mereka. Tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik dan rendahkan dirimu terhadap mereka. Berdua dengan penuh kasih sayang dan berdoalah, ya Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasihi dan mendidik aku waktu kecil. Tuhan kalian lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Jika kalian orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Sang ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam masa 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepadaku
kamu akan kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak akan ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Bergaulah dengan mereka di dunia dengan baik. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku kamu akan dikembalikan. Maka aku akan memberitakan segala yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Luqman ayat 14-15. Wallahu a'lam bishawab. Ketika ibu mengandung, ia mengalami kelemahan yang bertambah-tambah. Artinya, ia merasakan berat dan bertambah berat seiring dengan bertambah usia kehamilan. Sesudah melahirkan, kewajibannya semakin berat, bayinya semakin merepotkan. Dan di samping dia menyusui juga memelihara dengan perhatian penuh. Istirahatnya tersiap karena tangisan sang bayi. Al-Quran telah menegaskan bahwa Allah memerintahkan agar kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyembah yang lain. Perintah kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Jika bukan karena jasa dan pengorbanan mereka, maka mungkin Allah tidak begitu memberikan perhatian yang begitu besar. Namun karena orang tua, lebih-lebih ibu adalah manusia utama, maka ditegaskan dalam nas baik Al-Quran maupun nas hadis. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati in tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ulaika alladhina yataqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da syirki alladhi kanu yu'adun. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapinya akan memakan waktu 30 bulan. Sehingga apabila ia telah dewasa dan berumur 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baik yang mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka." Quran Surat Al-Aqsa. Quran Surat Al-Aqsa ayat 15-15. Di dalam riwayat juga terdapat beberapa keterangan yang berkaitan dengan ayat tersebut. Misalnya hadis yang menerangkan bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Amal apakah yang dicintai Allah?" Rasulullah SAW menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Abdullah bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Rasulullah SAW menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Ada 3 orang yang dalam perjalanannya mereka diguyur hujan lebat. Akhirnya mereka berteduh di sebuah gua yang berada di kaki gunung. Ketika mereka berada dalam gua, tiba-tiba batu besar gugur dari atas dan menutupi mulut gua. Di dalam gua mereka merasa sangat gelap. Salah satu dari mereka berkata, 'Ingatlah amal soleh yang pernah kalian kerjakan dengan tulus karena Allah.
Berdoalah dengan amal itu. Mudah-mudahan Allah menggeser batu besar yang menutupi mulut gua ini. Kemudian salah seorang di antara mereka berdoa, ya Allah, saya memiliki kedua orang tua yang sudah berusia lanjut. Anak-anak saya masih kecil, sementara pekerjaan saya hanya sebagai pengembala. Setiap kali saya pulang kerja, saya selalu memerah susu gembala. Saya tidak pernah memberikan susu itu kepada anak-anak saya sebelum kedua orang tua saya puas meminumnya. Pada suatu hari perjalanan pulang, saya terhalang oleh tumbangnya pohon besar, sehingga saya jadi terlambat. Sesampainya di rumah, kedua orang tua saya sudah tertidur. Meskipun demikian, saya tetap memerah susu untuk mereka, sebagaimana yang biasa saya lakukan. Saya tidak mau mengganggu dan membangunkan mereka. Saya duduk menunggu di bagian atas kepala mereka. Saya tetap tidak memberikan susu itu kepada anak-anak saya sebelum kedua orang tua saya meminumnya hingga puas. Sementara itu, anak-anak menangis meminta susu seperti biasanya. Saya juga tetap dengan kebiasaan saya tidak memberi mereka susu sebelum kedua orang tua saya meminumnya. Saya menunggu mereka berdua hingga fajar menyingsing. Jika engkau mengetahui bahwa yang saya lakukan itu karena mengharap ridhamu, tolonglah bukakan mulut gua itu, sehingga kami dapat melihat langit kembali. Mendengar doa lelaki itu, Allah menggeser batu besar itu. Mereka pun keluar dan mendapat melihat langit kembali. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ada seseorang lelaki menemui Rasulullah SAW. Lelaki itu minta izin untuk ikut berjihad. Rasulullah SAW bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Lelaki itu menjawab, ya, masih hidup. Rasulullah berkata, berbaktilah kepada mereka berdua, itulah jihadmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, ada seseorang lelaki dari Yaman datang hijrah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau masih mempunyai keluarga di Yaman? Lelaki itu menjawab, kedua orang tua aku masih ada. Rasulullah SAW bersabda, apakah mereka berdua telah memberimu izin untuk berjihad? Lelaki itu menjawab, tidak. Rasulullah bersabda, kembalilah dan mintalah izin kepada mereka terlebih dahulu. Jika mereka merestui, silakan ikut berjihad. Jika tidak ada restu dari mereka, berbaktilah kepada mereka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Abdullah bin Umar meriwayatkan, ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, aku berbaiat kepadamu Rasulullah untuk berhijrah dan berjihad. Aku ingin mendapatkan pahala dari Allah. Rasulullah SAW bertanya, apakah salah satu orang tua masih hidup? Lelaki itu menjawab, ya, bahkan keduanya masih hidup. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu ingin pahala dari Allah? Lelaki itu menjawab, benar. Rasulullah SAW bersabda, kembalilah dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Umar meriwayatkan dalam redaksi yang berbeda, ada seorang lelaki yang datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, aku berbaiat kepadamu Rasulullah untuk berhijrah. Aku telah meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kepada mereka dan berusahalah untuk membuat mereka tersenyum sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Sahabat Anas meriwayatkan, ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, aku ingin ikut serta berjihad tetapi tidak mampu. Rasulullah SAW bertanya, apakah salah satu orang tua masih hidup? Lelaki itu menjawab, ya, ibuku Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berharaplah kepada Allah dan berbaktilah kepada ibu, jika kamu telah melakukannya, kamu telah mendapatkan pahala haji, umroh, serta pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani.
Muawiyah bin Jahimah meriwayatkan, Jahimah pernah menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasul, aku ingin ikut berperang. Aku datang ke sini untuk meminta pendapatmu." Rasulullah SAW bersabda, "Apakah ibumu masih hidup?" Jahimah menjawab, "Ya, masih hidup." Rasulullah SAW bersabda, "Berbaktilah kepadanya. Surga itu berada di bawah kakinya." Hadis riwayat Imam An-Nasai. Dalam riwayat At-Tabrani, Jahimah pernah datang meminta pendapat Rasulullah SAW tentang jihad. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Jahimah menjawab, "Masih." Rasulullah SAW bersabda, "Berbaktilah kepada mereka berdua. Surga itu terletak di bawah telapak kaki mereka." Abu Umamah meriwayatkan, ada seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasul, apakah hak kedua orang tua bagi anak-anaknya?" Rasulullah SAW menjawab, "Keduanya adalah surga dan neraka." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Talha bin Muawiyah As-Sulami pernah menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasul, aku ingin ikut berjihad di jalan Allah." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah ibumu masih hidup?" Ia menjawab, "Iya, masih hidup." Rasulullah SAW bersabda, "Tetaplah berbakti kepada ibumu, di situ terdapat surga." Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Abu Ad-Darda meriwayatkan, ada seorang laki mendatanginya dan berkata, "Ibu menyuruhku menceraikan istriku." Abu Darda berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah jembatan menuju surga. Jika engkau mau, silakan tinggalkan jembatan itu atau pertahankanlah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat Ibnu Hibban dijumpai redaksi yang agak berbeda. Ada seorang lelaki datang kepada Abu Darda dan berkata, "Ayah selalu bersamaku hingga beliau menikahkanku. Sekarang beliau menyuruhku untuk menceraikan istriku." Abu Darda berkata, "Aku tidak menyuruhmu untuk berhaka kepada kedua orang tua. Tidak pula menyuruhmu untuk menceraikan istrimu. Namun jika kau mau, aku sampaikan sebuah hadis yang mendengar dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ayah adalah jembatan menuju pintu surga. Silakan tinggalkan jembatan itu atau kupertahankan, terserah." Lelaki itu berkata, "Kupertimbangkan dengan mata, aku memilih menceraikan istriku." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Begitu pula murka Allah tergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat At-Tabrani diterangkan bergantung pada ridha keduanya. Dari Sauban bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Rezeki seseorang pasti terhalang oleh dosa yang membunuh. Takdir Allah hanya dapat ditolak dengan doa, dan umur hanya dapat diperpanjang dengan berbakti kepada orang tua." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dari Salman bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ketentuan Allah tidak dapat ditolak kecuali dengan doa. Jatah umur tidak dapat ditambah kecuali dengan berbakti kepada orang tua." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin memanjangkan umur, dilapangkan rezekinya, hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Imam Ahmad. Mu'adz bin Anas meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Sangat beruntung bagi orang yang berbakti kepada orang tuanya, Allah pasti menambah umurnya." Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Jagalah wanita-wanita orang lain, niscaya wanita kalian juga dijaga. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Siapa saja yang didatangi saudaranya untuk meminta maaf, hendaklah dia menerima maafnya, baik saudaranya itu benar atau salah. Jika dia tidak mau melakukan itu, dia tidak dapat mendatangi telagaku." Hadis riwayat Al-Hakim. Abu Hurairah
radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, celakalah dia. Ada yang bertanya, siapakah yang celaka wahai Rasul? Rasulullah SAW bersabda, orang yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah seorang dari mereka yang sudah berusia lanjut, namun dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Malik bin Abu al-Bushayri pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang mendekatkan salah satu budak muslimah, budak itu dapat menjadi tebusan dari neraka. Sedangkan orang yang masih bertemu dengan salah satu orang tuanya, namun dia tidak mendapatkan maafnya, Allah pasti menjauhkan darinya surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasul, siapakah yang paling berhak aku layani patuhi? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, lalu siapa? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, lalu siapa? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Lelaki bertanya lagi, siapa lagi? Rasulullah SAW, ayam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Demikianlah nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang kemuliaan orang tua, khususnya seorang ibu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.